Kita berdoa. Ya Tuhan, nyatakanlah rencanamu, kehendakmu, isi hatimu kepada kami. Kami umat-Mu sudah siap untuk mendengarkan sabda Allah dibacakan dan direnungkan pada malam ini. Kami butuh Engkau untuk memimpin dan menyertai kami. Ya Tuhan, bicaralah kepada umat-Mu seperti Engkau sudah bicara banyak kepada hamba-Mu. Pakai mulut bibir yang terbatas ini untuk dapat menyatakan dan memproklamasikan kasih Allah yang tanpa batas itu. Bicaralah Tuhan, kami umat-Mu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami serahkan waktu ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat malam saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan untuk kesempatan boleh bersama dengan saudara. Ini kali pertama saya bisa bersama-sama dengan saudara di dalam kebaktian di GKI Surabaya, maupun apalagi dalam konteks perayaan malam Natal, saudara ya. Tadi ada fun fact, saudara ya. Jadi saya tadi ngobrol dengan Pendeta Yohanes dan GI Ridwan, kami itu berasal dari 3 generasi di saat, saudara. Pak Yohanes ini angkatan tahun 1983, saya angkatan 2000, kemudian GI Ridwan angkatan 2015. Jadi 3 generasi. Kami bersyukur pada Tuhan untuk STT Saat yang sudah membentuk kami dan mempersiapkan kami untuk bisa melayani Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa dan memberitakan Injil Tuhan. Saudara, saya membawa salam hangat dari keluarga besar STT Saat buat saudara sekalian. Biarlah damai, sukacita Natal boleh menjadi bagian dari kehidupan kita semuanya dan kebersamaan kita untuk melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan, dan hidup dalam rencana Tuhan akan terus berkembang di hari-hari mendatang. Saudara, fun fact yang kedua adalah waktu ngobrol-ngobrol tadi, kalau GI Ridwan saya sudah tahu sebelumnya, tapi saya baru tadi ngobrol dan kemudian baru tahu bahwa Muse ini ternyata mamanya dari Makassar, gitu ya. Saya lahir dan besar di Makassar, GI Ridwan juga sama. Jadi kami dari Makassar. Tadi waktu saya datang, saya disambut oleh orang Makassar. Lalu saya dengar tadi ada orang Makassar datang gitu ya di dalam acara ini. Saudara, kita tetap di Surabaya tetap yang pemenang ya. Kami dari Makassar mengucapkan selamat buat saudara sekalian dan biarlah kebersamaan kita sebagai umat Tuhan di mana-mana tempat bisa sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Nah saudara, kita akan membicarakan mengenai sebuah tema yaitu kasih. Dan firman Tuhan yang tadi anak-anak kita sudah minta untuk kita buka, mari kita buka bersama di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita akan bicara mengenai kasih. Saya mau mengutip kalimat-kalimat dari anak-anak usia 4-8 tahun waktu mereka ditanyakan apa itu kasih. Sebuah artikel pendek
memberikan catatan mengenai temanya adalah apa artinya kasih dan bagaimana anak-anak usia 4-8 tahun mendeskripsikan kasih itu. Anak-anak kita tadi sudah menyanyikan kasih dengan begitu indah. Nah, mari kita dengarkan bersama beberapa kalimat ini. Apakah di situ bisa muncul ya? Oke. Baik. Yang pertama saudara adalah seorang anak berusia 8 tahun bernama Rebeka. Rebeka saudara waktu ditanyakan apa itu kasih, ia menjawab, ketika nenekku menderita radang sendi, ia tidak bisa lagi membungkuk untuk mengecat kuku kakinya. Ternyata Rebeka ini suka lihat neneknya dulu itu mengecat kuku kakinya sendiri, tetapi sejak sakit radang sendi, ia tidak sanggup melakukannya. Tetapi Rebeka melihat juga bahwa kakekku yang selalu melakukan mengecat kuku kaki istrinya, itu nenek dari Rebeka. Bahkan ini catatannya saudara, ketika tangan dari si kakek itu juga terkena radang sendi. Saudara, dua orang sakit sama-sama saling melayani, sama-sama punya kasih yang oleh Rebeka disebut sebagai kasih yang bersedia berkorban. Ya, berkorban untuk bisa mengecat kuku kaki sang istri. Itu Rebeka. Ada anak perempuan lagi bernama Cindy. Cindy usia 8 tahun, dia berkata demikian, apa itu kasih? Kasih adalah selama resital pianoku, saya berada di panggung dan saya ketakutan. Anak 8 tahun mau mainkan piano tentu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Dan saya melihat semua orang memperhatikanku. Saya bisa bayangkan dia akan berada di sini dan melihat saudara memperhatikan dia, tentu dia ketakutan saudara. Tetapi saya juga lihat papanya, papa daripada Cindy, dan papa itu melambaikan tangannya dan tersenyum kepadaku. Dan inilah yang dia rasakan, yang melihat papanya menjadi satu-satunya orang yang tidak judgmental kepada dirinya, yang menantikan dia main piano seperti apa, tapi tersenyum seakan-akan mengatakan, you can do it Cindy, you can do it. Yang menjadi satu-satunya orang yang melakukan hal itu. Dan setelah itu melihat senyum sang papa, melihat lambaian tangan sang papa, maka saya tidak takut lagi. Cindy melihat itulah kasih. Kasih yang memberikan keberanian hanya dengan senyum yang sederhana dan tangan yang melambaikan. Itu anak usia 8 tahun. Kita mau turun lagi, anak usia 4 tahun saudara. Anak usia 4 tahun ngomong apa tentang kasih? Saudara, Billy, anak usia 4 tahun, ia berkata demikian. Kasih itu adalah ketika engkau merasa aman waktu mulut mereka menyebut namamu. Mungkin dia sedang memikirkan tentang orang tuanya, atau saudaranya, atau orang-orang sekitar dia, yang kemudian panggil nama dia Billy. Dan pada waktu Billy disebutkan namanya itu, ia merasa aman, dia tidak merasa terancam. Dan dia mengetahui bahwa yang mengatakan kalimat Billy itu adalah orang yang mengasihi dia. Sebab kasih, ini terjemahan kita orang dewasa, memang adalah memberikan rasa aman. Nah saudara, saya mau tiba pada contoh yang terakhir. Ya, ini favorit saya saudara. Ya, seorang anak berusia 5 tahun bernama Elaine. Dan Elaine dia berkata, cinta atau kasih itu adalah ketika mama memberikan potongan ayam yang terbaik kepada papa. Ternyata dia perhatikan kalau lagi makan, maka mama itu selalu mempersiapkan potongan ayam yang terbaik. Dan dia mengatakan, ini buat papa. Dan dia mengetahui, Elaine tahu usia 5 tahun, bahwa waktu mama memberikan potongan ayam terbaik buat papa, si mama ini mengasihi papanya. Saudara, kasih itu memberikan hal yang terbaik bukan? Saudara, apa yang digambarkan oleh anak-anak usia 4, 5, dan 8 tahun itu tentang apa itu kasih,
Itu sebenarnya saudara memberitahukan kepada kita suatu kebenaran yang sangat hakiki walaupun sederhana, bahkan bisa dipahami oleh seorang anak kecil, yaitu kasih itu perlu terlihat dari sebuah tindakan. Benar? Kasih itu bukan hanya sebuah kata-kata saudara. Kasih itu adalah sebuah kata kerja. Love is a verb. Kasih itu adalah sebuah kata kerja. Saya senang dengan kutipan ini. Without action, it is merely a word. Tanpa sebuah tindakan yang nyata, yang berkorban, yang kemudian memberi rasa aman, yang memberikan potongan ayam yang terbaik itu, maka itu cuma omong-omong, saudara. Itu bukan sesuatu yang menunjukkan kasih yang sejati. Sebab kasih yang sejati is a verb. Kasih yang sejati itu bertindak. Kasih yang sejati itu dirasakan. Kasih yang sejati itu memberikan sesuatu sebagai wujud daripada kasih. Saudara, kita nggak bisa mengatakan kita mengasihi seseorang hanya dengan kata-kata. Kita harus mengasihi seseorang dengan tindakan nyata. Bahkan anak usia 4-8 tahun mengerti kebenaran ini. Saudara, itu sesuatu yang bisa dilihat. Bagaimana kalau demikian waktu kita mau membicarakan tentang kasih Allah. Kasih Allah dari Allah yang tidak terlihat itu, bagaimana kita menggambarkan tindakan Allah yang mengasihi kita, orang berdosa di tengah dunia ini. Apa yang kita bisa ceritakan, apa yang kita bisa gambarkan mengenai Allah yang mengasihi kita ini, saudara. Saudara, waktu kita memikirkan hal ini, it's all about love. Saudara, kita perlu melihat bahwa ini bukannya sekedar kasih di antara sesama manusia, tapi yang terutama kita hadir pada malam ini karena kita mengalami kasih Allah dalam sebuah tindakan yang nyata. Bagaimana kita tahu? Ayat firman Tuhan yang kita baca tadi menjadi jantung berita Injil, bahkan menjadi jantung berita Alkitab yang menjelaskan tentang Allah yang mengasihi dengan tindakan yang nyata. Saudara, apa tindakan Allah itu? Mari kita sama-sama menghafalkannya. Saya ada habit sebagai dosen, perlu ujian saudara ya. Jadi maafkan lahir batin walaupun malam Natal ujian dulu. Ya, kasih Allah itu dinyatakan dengan apa? Yohanes 3 ayat 16. Jantung hati Allah yang dinyatakan di dalam jantung berita Injil dan berita Alkitab tentang kasih Allah yang sedemikian besar itu. Mari kita baca, kita hafalkan sama-sama. 1, 2, 3. Karena kasih Allah sehingga anaknya supaya tidak melainkan 70 ya. Masih B ini. Saya mau A. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Karena Oke, 100 ya, dapat A ini saudara. Nah saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini yang kita mau renungkan bersama saudara tentang Allah yang sedemikian besar mengasihi kita. Saya senang sekali dengan penjelasan daripada Frederick Bruner, ya seorang komentator Alkitab yang kemudian memberikan gambaran yang begitu indah tentang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3:16 ini dengan gambaran mengenai the greatest ever, ya yang terbesar yang pernah ada. Frederick Bruner menjelaskan ayat ini, for God, Tuhan itu, Allah itu, the greatest subject ever, pencipta alam semesta, langit dan bumi, dan kita semua umat manusia yang diciptakan dan diperintah olehnya, itu adalah the greatest subject ever. For God so loved the world, sangat mengasihi dunia, the greatest affection ever. Ya, kasih yang paling besar yang pernah dinyatakan di seluruh semesta alam ini. Bagaimana buktinya? That he gave his one and only son, yang memberikan putra tunggal Allah, the greatest gift ever.
ya, yang pernah ada di tengah dunia ini. Kenapa kita berkumpul bersama di tempat ini? Kenapa kita menyanyikan lagu penuh sukacita yang kita nyanyikan di dalam acara Natal seperti ini? Lagu-lagu Natal yang selalu membangkitkan sukacita dan selalu memberikan pengharapan pada kita. Karena benar kita sudah menerima the greatest gift ever, yang pernah diberikan oleh the greatest subject ever, yang menyatakan the greatest affection ever, untuk kemudian melakukan sebuah tindakan for whoever believe in him. Setiap orang yang percaya kepadanya shall not perish, tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. The greatest rescue ever. Allah begitu besar mengasihi dunia ini. Dia memberikan anugerah yang begitu besar, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena manusia sedang dalam bahaya besar. Saudara, kita bulan-bulan ini sedang bergumul dengan kondisi Indonesia, khususnya di Sumatera, bukan? Ketika kemudian upaya penyelamatan besar-besaran yang terjadi di 3 provinsi itu, khususnya di Aceh dan kemudian di Sumatera Utara. Dan kita mendengarkan hari-hari di berita-berita mengenai upaya rescue, penyelamatan yang dilakukan untuk mencari orang-orang yang mungkin selamat dari banjir bandang yang segitu besar. Saudara, manusia terbatas untuk menyelamatkan sesamanya manusia. Tetapi Allah dalam Yohanes 3:16 ini pernah melakukan sebuah tindakan penyelamatan yang begitu besar. Bukan hanya membawa manusia diselamatkan dari bahaya kematian fisik ini, tetapi dari bahaya kebinasaan yang kekal. Sehingga kita bukannya sekedar hidup lebih panjang lagi di tengah dunia yang 70-80 tahun ini, tapi supaya kita bisa memiliki hidup yang kekal. The greatest rescue ever. Saudara, Yohanes 3:16 ini memberitahukan pada kita Allah yang begitu besar, yang mengasihi kita begitu besar, yang memberikan hadiah yang begitu besar untuk menyelamatkan kita dengan tindakan begitu besar. Allah yang begitu besar mengasihi kita. Saudara, waktu saya merenungkan the greatest ever ini, saya mengingat pada waktu saya percaya pada Tuhan Yesus, waktu saya remaja di Makassar. Saudara, saya berasal dari keluarga yang tidak takut Tuhan, tidak ajar Tuhan, ya, tidak kenal Tuhan. Kami tidak takut Tuhan. Waktu itu kami takut miskin. Seperti banyak orang, bukan? Lebih takut miskin daripada takut Tuhan. Itu kami dulu. Dan saudara, di tengah keluarga yang seperti ini, kami jarang sekali juga membicarakan tentang apa itu kasih. Ya, kami berjuang untuk hidup, kami tidak tahu apa itu kasih, kami tidak pernah belajar tentang kasih, kami tidak pernah diajak tentang kasih. Sehingga pada waktu saya percaya pada Tuhan Yesus dan mulai baca ayat emas orang Kristen ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saya bingung sebenarnya, saudara. Apa itu kasih? Bagaimana Allah yang tidak terlihat itu mengasihi saya, sementara keluarga saya, orang sekitar saya yang terlihat tidak tahu bagaimana mengajarkan tentang kasih. Saudara, di dalam kebingungan itu, Tuhan yang sayang padaku ini memberikan saya sebuah ilustrasi besar yang saya terima, saudara, pada waktu saya duduk-duduk di pantai Losari. Saudara, orang Makassar, saudara tahu ini ya, pantai Losari. Terus saudara, saya yakin sekali pantai Losari ini lebih bagus dari pantai Kenjeran. Kan? Nah, saudara, ini pantai Losari zaman sekarang. Waktu saya duduk-duduk itu tuh pantai Losarinya masih era tahun 90-an. Ya, dan era 90-an pantai Losarinya itu seperti ini, saudara. Slide berikutnya. Nah, ini ya, era 90-an seperti ini, sudah bisa lihat itu ada tanggul, kita bisa duduk-duduk di situ, lalu kemudian bisa melihat laut ya, saudara, dan kemudian ada pohon-pohon kelapa di situ, dan kemudian ada jalan yang kita bisa lihat orang-orang lewat di sana, dan kalau sore-sore itu akan ada kacang, pisang epe dan macam-macam lewat, saudara. Dan kita waktunya untuk duduk-duduk dan menikmati makanan kecil sambil lihat sunset. Katanya salah satu sunset yang terbaik di Indonesia. Katanya sebagai orang Makassar, yes. Nah, saudara, di situ saya duduk-duduk, saya ingat sekali waktu itu saya duduk-duduk dan menantikan sunset sambil makan kacang rebus. Saudara, saya mulai tanya-tanya sama Tuhan, katanya Engkau mengasihi saya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Seberapa besar kasih-Mu itu? Tuhan berikan saya penjelasan supaya saya bisa mengerti kasih itu seperti apa dan kasih-Mu yang begitu besar itu seperti apa. Saudara, di dalam doa itu
Tuhan mengingatkan pada sebuah lagu yang di gereja saya barusan belajar, saudara. Dan saya hafalkan lagu itu. Dan saya diingatkan oleh Roh Kudus bait daripada lagu ini yang bicara tentang kasih Allah yang begitu besar. Dan bait itu mengatakan kalimat ini, saudara. Kasih Allah amat besar, lebih dalam dari lautan, dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat. Tiap orang penulisnya tidak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang amat besar itu. Suatu saya nyanyi lagu ini, bait yang ini, saudara, ini bait yang saya ingat benar, jadi saya nyanyikan. Dan di situ saya langsung melihat bagaimana langit, kalau langit yang saya lihat hari itu jadi kertas, seberapa besar kertas yang tersedia untuk menuliskan kata kasih Allah. Lalu kalau batang pohon sebagai pena, saya lihat pohon-pohon kelapa itu, kalau semua pohon kelapa itu dijadikan pena, berapa banyak pena yang bisa ada untuk menuliskan kasih Allah. Kalau air laut, saya lihat air laut di situ. Kalau semua air laut itu jadi dawat, yang usianya mirip-mirip saya atau ke atas, saudara ngerti dawat, ya. Yang lebih muda, saudara, ini bukan dawet, ya. Dawat itu bahasa lama Indonesia, artinya tinta. Jadi kalau air laut jadi tintanya. Dan hari itu saya melihat kalau semua air laut itu jadi tinta, seberapa banyak tinta yang tersedia untuk menuliskan kasih Allah. Lalu kemudian waktu itu kan lagi sunset kan ya, sehingga banyak orang yang lagi duduk-duduk dan lalu lalang di sana. Saya melihat kalau semua orang jadi penulisnya. Lalu kemudian semua orang bekerja bersama untuk tuliskan LOVE tadi itu tuh, yang kemudian dinyanyikan dengan begitu indah anak-anak kita ini. Kalau mau dituliskan apakah akan cukup? Lagu ini mengatakan tidak mungkin akan menuliskan kasih Allah, sebab kasih Allah itu begitu besar. Ada ikannya juga. Nggak tahu, nanti kita lihat ya. Nah saudara, lihatlah bagaimana kalau kemudian yang jadi begitu besar tempat untuk menceritakan kasih Allah, dan dunia ini bahkan ikan-ikan yang ada di dalamnya ternyata tidak cukup untuk bisa menunjukkan betapa besar kasih Allah itu. Nah saudaraku, pada waktu saya memikirkan ini, waktu itu saya remaja, saya kemudian doa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak. Setidaknya saya tahu, walaupun saya belum tahu ngerti apa arti kasih itu, tapi setidaknya hari itu saya tahu, kasih itu begitu besar. Pantai Losari tidak cukup untuk menggambarkan kasih Allah, karena kasih Allah itu begitu besar. Nah saudara, perjalanan hidup saya sebagai anak Tuhan berlanjut, dan saya semakin mencoba mendalami Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar itu seperti apa sih? Saya tahu itu lebih besar dari Pantai Losari, tapi seberapa besar kasih itu? Saudara, kemudian saya mempelajari bagian ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia itu dijelaskan pada ayat 17, di sana dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Ada tindakan, karena kasih itu harus bertindak, bukan? Love is a verb, bukan? Dan apa yang Allah lakukan untuk menyatakan kasihnya itu, yang mengutus anaknya pribadi kedua dari Allah Tritunggal ke dalam dunia. Untuk apa? Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Saudara, waktu saya baca ini saya ngerti satu bagian penting sekali dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan cara hadir ke dalam dunia ini bukan sebagai hakim, tapi sebagai juru selamat. Saudara, dalam setiap agama saudara akan belajar bagaimana orang itu harus bayar hutang dosanya, harus bayar semua hal yang dia lakukan di tengah dunia ini. Dia harus bertanggung jawab, dan yang dia harus bertanggung jawab itu di hadapan hakim yang adil, yang maha tahu, Tuhan namanya. Saudara, setiap manusia harus berhadapan dengan sang hakim itu. Tapi saudara, bagiannya menjelaskan waktu Tuhan datang ke dalam dunia bukan untuk menjadi hakim. Dia datang ke dalam dunia dengan sengaja untuk menjadi juru selamat, untuk menghadirkan solusi bagi manusia yang berdosa, yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan itu, supaya dunia diselamatkan
melalui dia. Saudara, ternyata Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan cara dia datang bukan jadi hakim, tetapi untuk jadi juru selamat dunia. Saudara, saya mulai bertanya lagi. Tuhan, dunia ini mesti diselamatkan dari apa? Atau dari siapa sebenarnya? Kalau dunia ini, saya lihat dunia baik-baik saja, saya hidup baik-baik saja. Memang ada banyak masalah dalam dunia ini, tapi kan dunia ini tetap jalan seperti biasa. Saya tetap belajar, saya tetap sekolah, saya lihat orang tua saya bekerja. Lalu kemudian apa yang salah dengan dunia ini? Saudara, bagian firman Tuhan ini memberitahu pada kita bahwa manusia, dunia ini sedang berada dalam bahaya besar. Sebab dunia ini sedang berhadapan dengan Allah yang murka itu. Yohanes 3 ayat 36b berkata demikian. Tapi siapa saja yang tidak taat kepada Allah, anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Ternyata manusia hidupnya tidak sedang baik-baik saja. Manusia mungkin sedang berjalan dalam hidupnya, sedang menjalankan kehidupannya, sedang bekerja, bermain dan apa saja dikerjakan. Tapi manusia sedang berada di dalam muka Allah. Kapan muka Allah itu dinyatakan? Yohanes 3 ayat 18b. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ia telah berada di bawah hukuman Allah, di bawah muka Allah. Karena Allah adalah Allah yang kudus dan Allah yang suci dan Allah yang tidak berkompromi terhadap dosa, dan manusia yang berdosa adalah manusia yang berhadapan dengan muka Allah dan hukuman Allah. Kapan? Sekarang. Telah sekarang. Jadi hidup manusia sekarang tidak sedang baik-baik saja. Kita sedang menjalani hidup di dalam muka Allah, di dalam hukuman Allah, sebab kita adalah orang yang berdosa itu. Dan saudara, kalau kita hari ini telah mengalami hukuman Allah dan saudara mengatakan, tapi saya baik-baik saja, bukan? Saudara, tunggu, ini bukan akhirnya. Sebab kemudian Alkitab dengan jelas memberitahukan bahwa sekarang kita berada dalam hukuman Allah, tetapi nanti ini akan berada pada puncaknya pada satu hari yang disebut sebagai harinya Tuhan. Ya, the day of the Lord, Yom Yahweh itu. Saudara, hari itu pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hari pertama ia datang pertama kali, ia datang sebagai juru selamat. Tapi pada hari yang kedua dia akan datang sebagai hakim yang akan mengadili setiap orang yang berada dan telah berada dalam hukuman Allah itu, saudara. Ia akan datang kedua kali dan akan menyatakan mukanya itu. Saudara, hari itu anak-anak sekolah minggu suka nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka cita. Saudara, benar, pada hari Tuhan itu nanti ada sebagian orang yang bersuka cita, tapi sebagian yang lain akan berada dalam sebuah ratapan besar. Ini yang kemudian dikatakan, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, saudara, yang kemudian menjelaskan tentang the day of the Lord itu sebagai hari yang gelap, hari yang penuh dengan ratapan. Yesaya pasal ke-13 berkata demikian, saudara. Ayat yang ke-6. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Pada waktu Tuhan benar-benar nanti akan datang kedua kalinya sebagai hakim dan tidak lagi menjadi juru selamat bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan. Maka Yesaya kemudian mengingatkan setiap orang-orang ini, merataplah. Meratap. Kenapa meratap? Hari Tuhan itu sudah tiba. Dan hari Tuhan itu kalau tiba, ayat berikutnya mengatakan demikian. Ayat 13. Sebab aku, Yahweh Tuhan itu, akan membuat langit gemetar. Dan bumi pun akan berguncang lepas dari tempatnya oleh amarah Tuhan semesta alam pada hari mukanya yang menyala-nyala itu. Saudara, bagi sebagian orang yang tidak mengikuti rencana Allah dan mengikuti apa yang Allah sedang berikan pada hari pertama dia datang, kali pertama dia datang untuk menjadi juru selamat dan tidak jadi hakim. Pada waktu itu hari tiba, dia akan datang benar sebagai hakim. Dan pada waktu itu, saudara, tidak akan ada lagi remedial. Kita akan berhadapan dengan muka Allah, dan muka Allah itu akan kemudian mengadil kita dengan adil. Dan disitulah kemudian kita akan menghadapi penghukuman yang final. The last judgment itu, yang final, di mana tidak akan ada lagi ujian ulang.
Gak bisa lagi waktu itu mengatakan, ya udah nanti aku ulangi lagi cerita hidupku dan aku akan percaya pada no. Gak akan ada lagi kesempatan. Selama Tuhan belum datang kedua kali sebagai hakim, inilah periode anugerah Allah di mana Allah hadir sebagai juru selamat, bukan sebagai hakim. Dan itulah tempat dan waktu yang Tuhan berikan kepadaku dan kepadamu untuk sungguh-sungguh bisa berespons kepada Allah yang sedemikian besar mengasihi manusia yang berdosa itu. Saudara, Allah murka kepada dosa. Dan saudara, siapakah yang berdosa itu? Siapakah yang berdosa? Siapakah yang akan menerima muka Allah yang menyala-nyala ini? Saudaraku, kita perlu pinjam pikiran daripada Paulus yang diiluminasi oleh Roh Kudus ketika dia mau mengatakan dalam kitab Roma, dan dia mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi siapa yang berdosa? Siapa yang telah berada dalam hukuman? Siapa yang telah berada di dalam muka Allah? Dan siapa yang nanti akan berhadapan dengan the day of the Lord, hari Tuhan itu, dan berhadapan dengan Allah yang akan menghakimi dengan amarah dan muka yang menyala-nyala itu? Orang berdosa. Dan siapakah orang berdosa? Alkitab dengan jelas mengatakan semua orang. Saya orang berdosa. Saudara orang berdosa. Semua orang di tengah dunia ini orang berdosa. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Bukan karena ekonomi tidak sedang baik-baik saja. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Bukan karena kesehatan kita sedang masalah. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Bukan karena pemerintah-pemerintah yang korup itu. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Karena dunia yang berdosa ini akan berhadapan dengan muka Allah yang menyala-nyala itu. Saudara, Roma 6 ayat 23 berkata, dosa yang dialami oleh semua manusia itu akan menghadapi upahnya, akan menerima ganjarannya, dan ganjaran daripada dosa itu adalah maut. Maut. Kapan maut itu akan diterima? Saudara, hidup kita manusia ini di dalam dosa, saya sebut dari kematian menuju kepada kematian dan berakhir kepada kematian. Saudara, kita ini manusia yang berdosa itu kayak zombie sebenarnya. Saudara tahu zombie? Kelihatannya hidup, tapi sebenarnya mati. Pada waktu kita brojol, kemudian kita lahir, kita nangis, kita berada dalam dunia ini yang berdosa, dan kita adalah orang berdosa. Dan sebagai orang yang berdosa, semua orang telah berdosa, maka kita kelihatannya hidup, tapi pada waktu kita hidup, sebenarnya kita sedang mati rohani. Sebab upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita jalani hidup kita dari kecil, dari bayi, kita adalah orang-orang yang sudah mati rohani. Dari kematian, kisah kita ada kisah tentang kematian rohani. Dan kita jalani hidup kita, saudaraku. Dan waktu kita jalani hidup ini, kita melakukan banyak hal. Kita mungkin menjadi Crazy Rich Surabaya, atau kemudian menjadi orang yang sangat miskin. Apapun itu, kita menjadi orang yang sangat kuat, sangat sehat, atau sangat sakit. Apapun itu, kita menjalani kehidupan di dalam situasi mati rohani. Dan sebagai orang yang mati rohani, kita jalani hidup ini, kita akan berhadapan dengan satu konsekuensi daripada dosa, yaitu kita akan mati fisik. Soon or later, setiap kita akan mati secara fisik. Dan mati yang fisik itu sebagai tanda kita orang berdosa itu tidak berhenti sampai mati fisik, saudara. Sebab mati yang secara fisik ini akan membawa kita kepada sebuah penghakiman yang kekal, dan ada kematian yang kekal di situ. Di mana kita akan terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Tidak akan ada lagi kasih Allah yang begitu besar, yang ada dalam muka Allah yang menyala-nyala. Saudara, berita Injil dimulai dengan sebuah berita tentang penghakiman besar ini. Bahwa manusia hidup dari mati menuju mati kepada mati, saudara. Dari mati rohani menuju mati fisik, dan kemudian kepada kematian yang kekal. Kita tidak sedang baik-baik saja, sebab dunia ini dunia berdosa, dan kita orang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Saudara, apakah ada pengharapan dalam kisah kematian seperti ini? Ada. Itu sebabnya kita berkumpul malam ini. Kita merayakan sebuah pengharapan di dalam Christmas itu. Kita berharap dan kita bersyukur ada sukacita, ada damai, ada pengharapan di dalam Kristus, Christ yang hadir ke tengah dunia, bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menjadi juru selamat bagi dunia.
Saudaraku, inilah yang kemudian dinubuatkan oleh Yesaya, bukan? Yang sudah belajar selama 4 minggu betul-betul dalam minggu Advent kita. Yesaya 9 ayat yang kelima, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut dengan orang, masih ingat 4 minggu Advent kita? 1, 2, 3. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, ini yang dinubuatkan oleh Yesaya untuk memberitahu kepada kita bagaimana Allah itu akan hadir menyertai kita, memberikan nasihat, memberikan kuasanya, yang memberikan penyertaannya sebagai Bapa, dan akan menghadirkan damai sebagai kuasa, sebagai pribadi yang berkuasa atas semesta alam ini. Raja damai. Saudara, ini yang kemudian diproklamasikan dengan begitu indah dan nyanyian para malaikat, bukan? Pada malam itu ketika kemudian malaikat datang membawa berita sorga kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kenapa ini jadi berita bahagia? Oleh karena hari itu telah lahir bagi kita juru selamat. Kalau hari itu disebut, hari itu telah lahir bagi kita hakim dunia, cilaka kita. Cilaka kita. Karena kita belum punya harapan itu, kita belum punya solusinya. Tapi itu menjadi berita pengharapan, dan berita Natal adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Mesias Tuhan di kota Daud itu. Seperti yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan saudara, ini yang kemudian diceritakan dengan tulisan yang begitu indah oleh Rasul Yohanes, yang kemudian mengatakan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Engkau tidak akan berhadapan dengan Tuhan sebagai hakim sekarang dan sampai selamanya. Engkau tidak akan dihukum, sebab ayat 36a, barang siapa percaya kepada anak, maka ia akan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus yang sudah datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat dunia, menyelamatkan dia orang berdosa, maka ia akan beroleh hidup yang kekal. Saudara, tadi kisah hidup kita adalah dari mati kepada mati menuju mati, bukan? Tapi berita Injil adalah Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya anak yang tunggal itu akan menanggung segala muka Allah yang menyala-nyala karena dosa manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu artinya, saudara, kita lahir, ya, kita mati rohani, kita jadi zombie sementara waktu. Tapi saudara, dalam satu masa hidupmu engkau berjumpa dengan Tuhan, atau lebih tepatnya Tuhan menjumpai engkau, sebab dia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang seperti kita ini. Yang datang di dalam ibadah-ibadah seperti ini, di dalam pemberitaan Injil seperti ini. Dan saudara datang dalam suatu kehidupanmu sendiri, yang kau tidak tahu bahwa engkau sedang berada dalam bahaya besar, sebab dosamu membawa engkau pada kematian itu. Tapi setelah engkau mendengarkan berita Injil itu, engkau berespons kepada Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada anak, firman Tuhan mengatakan bahwa ia akan boleh hidup yang kekal. Dan engkau mati rohani ketika engkau percaya pada Tuhan, engkau akan mengalami kelahiran baru. Dan kelahiran baru itu akan menjadi engkau benar-benar lahir. Engkau menjadi seorang yang anak rohani. Engkau menjadi anak Allah. Dan anak Allah itu akan menjalani kehidupannya di tengah dunia ini. Tidak sedang berada lagi di dalam hukuman Allah, tapi telah berada dalam anugerah Allah. Menjalani hidupnya di mana soon or later kita semua akan mati. Tapi matinya anak Tuhan itu yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya bukan akhir segalanya dan bukan menuju kepada kematian kekal, tapi kemudian itu menjadi pintu gerbang emas. Ada banyak orang-orang yang belum percaya pada Tuhan pada waktu melihat ibadah-ibadah pemakaman, perkabungan anak-anak Tuhan. Mereka selalu bingung dan bertanya, kenapa orang Kristen waktu menguburkan saudaranya yang percaya pada Tuhan Yesus itu malah menyanyi? Tentu ada sedihnya, tentu ada ratapannya, tapi kenapa nyanyi? Dan nyanyian itu nyanyian yang penuh dengan sukacita. Rumahku ada di sana, nanti caicen sampai ketemu lagi.
Ini bukan akhir segalanya. Kenapa? Karena ada berita ini. Karena ada Injil Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus tidak akan melihat kematian itu sebagai akhir segalanya dan sebagai awal daripada penghakiman kekal Allah. Tapi kita melihat sebagai sebuah pintu gerbang emas di mana kemudian dia akan bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menjadi Tuhan atas hidupnya selama-lamanya. Di dalam kekekalan, hidup yang kekal, bahagia, dan sukacita besar di sorga bersama dengan Tuhan. Kalau malam ini kita menyanyi dengan penuh sukacita, ada sukacita, ada damai, ada pengharapan, ada nyanyian-nyanyian, itu cicipan sorgawi. Nanti soon or later kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan yang kita bayu mengatakan no more. Dia akan melihat kita, memeluk kita. Saya membayangkan waktu itu saudara, air mata saya menjadi air mata yang terakhir. Dan tangan dari Sang Juru Selamat itu akan menghapus air mata saya yang terakhir itu. Dan akan mengatakan no more. Enggak akan ada lagi. Enggak akan ada lagi penyakit. Enggak akan ada lagi kesusahan. Tidak akan ada lagi penderitaan. Tidak akan ada lagi kematian. Tidak akan ada lagi hal air mata yang membuatmu meratap di tengah dunia ini. Engkau akan bahagia bersama dengan Tuhan di sorga selama-lamanya, karena Dia begitu mengasihi kita. Sudah nggak ada berita yang lebih indah dari berita ini, bukan? Inilah Injil Yesus Kristus yang C.S. Lewis memberikan sebuah gambaran yang begitu sederhana tapi begitu indah dan jelas sekali. Apa itu Injil? The Son of God became a man to enable man to become sons of God. Anak tunggal Allah menjadi manusia. Supaya apa? Memampukan kita untuk bisa menjadi anak-anak Allah. Yang menikmati berita kasih Allah yang begitu besar ini. Saudara, Allah yang begitu besar mengasihi kita ini. Ini yang kemudian saya rindukan dan saya doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong. Supaya berita yang sudah mengubah hidupku ini juga akan menjadi berita yang mengubah hidupmu. Dan kau bisa memahami dan mengalami betapa besar kasih Allah itu. Dan bukankah itu doa yang diucapkan oleh Rasul Paulus yang sudah mengalami kasih Allah yang dulunya adalah seorang penganiaya jemaat yang menentang Tuhan. Tapi kemudian Tuhan berjumpa dengan dia, Tuhan menyelamatkan dia, Tuhan mengubah hidup dia. Dan kemudian dia berdoa bagi jemaat Efesus. Dan yang saya rindukan, saya doakan juga saudara, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Saudara, kasih itu begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi, begitu dalam. Dan kasih itu melampaui segala pengetahuan. Saudara, waktu dengarkan kata segala pengetahuan, saya sebagai orang modern ingin mengajak diskusi. Saya ingin membawa saudara pada sebuah diskusi, conversation, imajinasi saya. Waktu saya mengundang Rasul Paulus, saya mau mengundang Daud, saya mau mengundang Rasul Yohanes dan saya sendiri untuk kemudian berdialog saudara dalam sebuah imajinasi conversation, ya, percakapan imajinasi yang saya dasarkan dari apa yang saya dalami dan kitab suci. Saya coba masuk dalam dialog ini saudara. Dan saya melihat bagaimana dialog ini membawa kami pada sebuah percakapan yang indah tentang apa itu kasih. Saudara, Paulus berkata, kasih itu melampaui segala pengetahuan, bukan? Nah, waktu dia mengatakan kasih itu melampaui segala pengetahuan, kau berdoa supaya kau memahami betapa lebar, panjang, tinggi dalam kasih Kristus itu. Maka Raja Daud akan kemudian membacakan atau menyanyikan Mazmur 8 yang dia pernah tuliskan, saudara. Dia mengatakan, oke, mari kita bicara pengetahuan. Dan sebagai seorang raja, sebagai seorang yang punya pengetahuan pada zamannya, saya melihat langit, saya melihat buatan jari Tuhan, saya melihat bulan dan bintang yang kau tempatkan. Dan waktu saya melihat langit, bulan dan bintang itu, dia kemudian berefleksi, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Saudara, waktu dia lihat bulan bintang segala ciptaan Tuhan dan semesta alam, dengan matanya itu saudara, yang merasa kecil. Padahal dia raja Daud, dia raja yang berkuasa, dia punya segalanya pada masa itu. Tapi dibandingkan semua ciptaan Tuhan, dia merasa begitu kecil.
Dan pada waktu dia mengatakan seperti ini, bulan dan bintang, maka saya sebagai orang modern memberanikan diri masuk dalam percakapan dan mengatakan, Paulus, Daud, mari nikmati apa yang saya lihat di tengah pengetahuan modern hari ini. Daud, kamu melihat dengan matamu yang melihat tentang bulan dan bintang dengan tanpa bantuan apa-apa. Tapi sekarang manusia modern itu bisa menggunakan berbagai macam cara untuk bisa melihat bulan dan bintang yang kamu sebutkan itu. Dan you know what, apa yang kami tahu tentang bulan dan bintang hari ini dan manusia yang ada di dalam bumi ini? Yuk, lihat video berikut ini. Kalian jadi Daud dan Paulus. Mari lihat sama-sama video ini. Apa yang bulan dan bintang kita yang kita ketahui dari pendahuluan modern hari ini. Bulan, Merkurius ini tata surya kita. Bumi, ini Jupiter, planet terbesar 5 kali besarnya dari bumi. Ini matahari kita. Ternyata matahari itu cuma bintang yang kecil aja. Ini bintang-bintang yang sudah ditemukan dan diberi nama. Ini yang kita ketahui sekarang, setidaknya sekarang. Bintang terbesar yang kita ketahui. Dan itu bumi di sana. Bintang ini diameternya segitu besar. Kalau pakai pesawat, muterin bintang itu akan butuh waktu 1100 tahun untuk satu kali putaran. Dan ternyata bintang itu hanya salah satu bintang dari sekian banyak bintang dalam sebuah galaksi, namanya galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti adalah salah satu dari begitu banyak galaksi yang ada dalam alam semesta ini. Kalimat terakhir katakan, manusia bukan the center of the universe. Kita yang biasa merasakan diri sebagai orang yang menjadi pusat segalanya, we are so small. Kita sangat kecil. Saudara, saya foto ini. Saudara itu ukuran bintang. Dan saudara lihat size of the earth itu. Saudara bisa lihat titiknya? Bisa lihat titiknya enggak? Kelihatan enggak? Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan bukan mata saudara yang buram, memang kecil banget. Ya. Dan di dalam bumi itu saudara ada tumplek 8,2 miliar lebih manusia. Waktu saya beritahukan ini kepada Daud, saya membayangkan Daud menganga. Ternyata bulan dan bintang yang saya perhatikan tidak sebesar apa bulan dan bintang yang kau lihat ini sekarang. Dan manusia-manusia segitu banyak di tengah bulan dan bumi yang begitu kecil sebenarnya. Saudara, kita ini kumpulan debu bukan? Coba lihat gambar ini. Manusia-manusia 8,2 miliar itu hanyalah kumpulan debu. Kita ini bukan cuma titik saudara. Kalau bumi itu titik, kita ini debu. Nah waktu saya mengatakan kita ini debu dengan pengetahuan manusia hari ini. Saya membayangkan saudara kemudian Daud akan mulai menyanyikan sebuah nyanyian yang dia lakukan, dia tuliskan dalam Mazmur 103. Saudara ingat Mazmur 103 ketika Daud kemudian mata berkaca-kaca dan mengatakan sejauh timur dari barat. Demikianlah Tuhan menjauhkan kita dari segala pelanggaran kita.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tahu jelas dia debu. Kita hari ini harusnya lebih tahu lagi, bukan dengan segala pengetahuan kita miliki tentang bulan dan bintang. Kita ini debu, tapi inilah Injil Yesus Kristus. Tuhan sayang debu-debu seperti kita. Gak ada pengetahuan yang lebih besar daripada ini, bukan? Kita gak layak dikasih, kita bukan sekedar orang yang berdosa, kita ini debu yang berdosa. Dan debu yang berdosa ini sekarang disayang oleh Tuhan. Tuhan menyayangi kita seperti Bapa sayang anak-anaknya. Apakah dia buta lihat kita debu? Enggak. Ayat ini mengatakan dia tahu siapa kita. Dia ingat siapa kita. Kita ini debu. Dia tahu jelas. Dia pencipta kita. Dan saudara, Dia yang adalah pencipta semesta alam. Itu karena begitu besar kasih Allah yang menyayangi kita ini, yang adalah debu adanya. Ia datang ke dalam dunia. Saya membayangkan Paulus segera ambil penanya, dan dia akan menuliskan kalimat itu cepat-cepat supaya dia jangan lupa. Yang kemudian mengatakan bahwa walaupun dalam rupa Allah, Yesus Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi telah mengosongkan dirinya. Saudara tahu apa arti mengosongkan? Saya akan memberikan penjelasannya dalam bahasa modern hari ini. Kata mengosongkan itu seperti ini, saudaraku. Yesus adalah pencipta semesta alam dan pribadi kedua Allah Tritunggal itu. Dari semula Dia menjadi segalanya. Dia firman itu ada dari semula dan tidak ada sesuatu yang diciptakan kecuali oleh Dia, saudara. Dan firman yang ada itu menjadi manusia. Dari sorga Dia melihat manusia-manusia debu-debu yang berdosa itu. Dan kemudian Dia melihat kita dengan penuh kasih. Lalu kemudian memutuskan dari sorga bahwa Dia akan menyelamatkan kita, bahwa Dia akan hadir bagi kita, bahwa Dia tidak akan menjadi hakim buat kita, akan jadi juru selamat buat kita. Dan memutuskan apa, saudara? Dia kosongkan dirinya. Dari sorga Dia tanggalkan jubah kemuliaannya. Dan Dia melewati galaksi demi galaksi sampai ke galaksi Bima Sakti. Lalu kemudian dari galaksi Bima Sakti Dia masuk ke dalam bintang-bintang yang besar-besar itu tuh. Lalu kemudian masuk pada planet-planet. Dia nggak berhenti di Jupiter, walaupun 5 kali lebih besar daripada bumi. Dia tahu jelas bahwa dia akan sampai ke bumi. Dan di bumi itu yang begitu kecil dan titik adanya itu, Ia menanggalkan jubah kemuliaannya, ganti dengan jubah seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Jadi manusia bahkan lebih rendah daripada kita. Dia harus dibaringkan di dalam palungan tempat makanan binatang itu. Dibungkus dengan kain lampin, kain yang murahan itu. Dilahirkan dengan keluarga yang miskin itu. Supaya dia kemudian bisa menjadi manusia yang serendah-rendahnya. Supaya tidak ada orang masih lebih rendah daripada Yesus. Padahal Dia ada pencipta semesta alam. Padahal Dia ada penguasa semesta alam. Tapi karena begitu besar kasih Allah yang begitu besar itu, maka Dia rela untuk menjadi begitu kecil, begitu terbatas, begitu miskin, begitu debu. Supaya saya dan saudara bisa mengalami satu kebenaran penting ini. Ia tidak hanya berhenti jadi debu, saudara. Tapi debu ini menjadi debu yang menjadi hamba. Yang taat sampai mati terkutuk di kayu salib. Untuk apa? Supaya bukan kita yang mengalami muka Allah. Tapi Dia menanggung muka Allah itu. Supaya kita bisa menyebut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Juru Selamatku orang berdosa. Debu ini. Allah begitu mengasihi kita. Sehingga Dia datang bagi kita. Dia jadi manusia untuk kita. Saudara, tidak ada kebenaran yang lebih penting daripada ini. Dan itulah sebabnya, saudaraku, percakapan imajinasi ini harus kita tutup kembali dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nggak akan ada penjelasan yang lebih baik lagi selain sebuah tulisan untuk menjelaskan tentang kasih Allah yang begitu besar. Engkau mau tahu berapa besar? Begitu besar. Gak mungkin kita bisa ngerti bagaimana pencipta semesta alam mau jadi debu seperti kita.
supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Supaya kita bisa mengalami sukacita bersama dengan di sorga bersama dengan Tuhan itu. Enggak ada yang lebih jelas lagi selain sebuah kalimat mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudaraku, inilah kasih Allah itu. Dalam bahasa manusia yang terbatas. Biar malam ini kita bisa merayakan kasih Allah yang begitu besar. Yang sudah datang bagiku dan bagimu jadi juru selamat bagiku dan bagimu, debu yang disayang oleh Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya ini. Saya berdoa supaya saudara mengalami anugerah Tuhan ini. Bisa mengenal, bisa memahami betapa panjang, lebar, tinggi dalam kasih itu. Dan saudara bisa sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah Tuhan. Saudara, malam ini engkau mungkin sedang berada dalam perayaan Natalmu yang kesekian kali. Atau mungkin ada perayaan Natalmu yang pertama kali. Tapi apapun kondisimu saudaraku, jangan pernah merayakan Natal tanpa sekali lagi tersentuh oleh kasih Allah yang begitu besar itu. Yang akan membuat hidup kita sungguh-sungguh berada pada dua pertanyaan penting sebagai seorang yang berhadapan dengan Allah yang begitu mengasihi. Pertanyaan pertama adalah, apakah engkau melihat Dia dan percaya pada Dia sebagai juru selamat hidupmu? Jangan keluar dari tempat ini saudaraku dalam sebuah pemahaman tentang siapa Yesus yang begitu mengasihimu. Dan kau kehilangan sebuah berita penting bahwa Dia adalah juru selamat dunia. Dan dunia itu yang dimaksud adalah saya dan saudara, engkau. Disayang Tuhan begitu rupa. Engkau tinggal terima kasih Allah yang begitu besar. Dari Allah yang begitu mengasihi, yang mengasihi kita begitu besar, memberikan penyelamatan begitu besar. Tapi itu tidak akan terjadi dalam hidupmu kecuali engkau menjadi percaya kepada Dia. Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Sehingga malam ini saudaraku, biarlah engkau pulang dengan sebuah kerinduan Tuhan. Saya mau sungguh percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan bagi saudara yang sudah melihat Yesus dan sudah mengalami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, perjalanan kita sampai kepada sorga itu ada perjalanan persembahan hidup. Membalas cinta kasih Tuhan itu. Dengan menjadikan Dia sebagai Tuhan. Tuhan atas hidupku dan hidupmu. Apapun kehendaknya, apapun rencananya itu kita kerjakan. Saya akan hidup menyenangkan Tuhan. Saya akan hidup hormat kepada Tuhan. Saya akan hidup untuk sungguh-sungguh mentuhankan Tuhan Yesus. Bukan lagi tentang apa mauku, tapi apa mau Tuhanku. Bukan tentang apa rencanaku, tapi apa rencana Tuhanku. Bukan tentang kemuliaanku, tapi tentang kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria, bukan. Sehingga sorga bernyanyi, malaikat-malaikat bernyanyi, kita pun bernyanyi. Soli Deo Gloria. Malam Natal adalah malam nyanyian memenuhi sorga dan memenuhi dunia. Oleh para malaikat-malaikat yang berkata, kesukaan besar bagi dunia. Karena juru selamat dunia sudah datang ke dalam dunia. Semuanya penjelasan cuma satu. Kasih Allah begitu besar. Kasih Allah inilah yang sedang dibagikan kepadamu. Kita akan mendengarkan nyanyian yang menjelaskan kasih Allah yang begitu besar. Yang memberitahukan pada kita tentang Dia yang sudah datang bagi kita itu. Nyanyian yang akan dinyanyikan oleh saudara-saudara kita dari 3 generasi dalam 3 bahasa.
Saudara dalam Tuhan, Yesus sangat mengasihi kita. Ia sudah datang bagi kita, jadi manusia untuk kita, supaya debu-debu yang berdosa ini bisa diubahkan cerita hidupnya. Dari mati menjadi mati, hidup, mati, dan hidup lagi. Selamanya di sorga. 33 tahun yang lalu, dari keluarga yang tidak kenal Tuhan, tidak ajar Tuhan, tidak takut Tuhan, Tuhan menemui saya dalam sebuah kebaktian sekolah. Dalam sebuah firman Tuhan yang diberitakan tentang Injil Yesus Kristus itu, saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Dan hidupku berubah sejak itu. Saudara, saya bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan yang saya sembah itu tuh adalah Tuhan yang menyayangiku dan mengubah hidupku. Saudara tahu bagaimana mengubahnya? Pembina remaja saya waktu saya remaja, saudara, membicarakan pada saya sesuatu hal yang kemudian saya ingat bertahun-tahun kemudian. Lalu tahun 2001 saya menuliskan sebuah surat Natal kepada beliau. Dalam surat Natal itu, saudara, saya menceritakan bagaimana Tuhan sudah pakai Lausu Sylvia Ondi, pembina remaja saya waktu itu, untuk membimbing hidup saya, mengenal Tuhan yang mengasihi saya itu. Dan saya ingat sekali kalimat yang beliau sampaikan pada waktu saya remaja itu. Saya tuliskan kalimat itu 2001 waktu saya menjadi mahasiswa, di saat memberikan surat Natal kepada beliau di Makassar. Saya tuliskan, Lause masih ingat, Lause tulis begini, Michael, untung sekarang kamu jadi anak Tuhan. Kalau enggak kamu bisa jadi kepala geng. Makin saya besar, makin saya belajar, makin saya menimba ilmu, saya makin tahu apa yang dikatakan Lausu Sylvia Ondi itu benar sekali. Dari latar belakang keluarga saya, dari apa yang terjadi dalam hidup saya bisa benar-benar jadi kepala geng. Tapi kalau saya bisa berdiri hari ini memberitakan firman Allah bagi saudara sekalian, itu karena saya anak Tuhan. Dan saya jadi anak Tuhan bukan karena saya baik, tapi karena begitu besar kasih Allah akan hidupku ini. Sehingga Ia sudah datang bagiku. Ia sudah menemuiku dan menyelamatkanku dan mengubah hidupku. Sehingga keputusan 33 tahun lalu untuk menerima kasih Allah itu menjadi keputusan yang begitu berharga. Mengubah jalan hidupku. Bukan hanya di tengah dunia, tapi sampai pada kekekalan nanti. Saudara, tidak ada hidup yang lebih indah daripada hidup di dalam Injil Yesus Kristus ini, bukan? Saudara, engkau datang hari ini dengan alasan apa? Apakah engkau datang karena engkau sedang menyembah kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihimu? Kalau itu yang terjadi, puji Tuhan, kita sama. Nah, mari menjalani kehidupan kita dengan satu komitmen untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan yang kita akan muliakan seumur hidup kita. Sampai Dia datang untuk menjemput kita dan membawa kita kepada kebahagiaan kekal di surga. Tapi saudara, kalau engkau hari ini datang ke dalam rumah Tuhan ini mendengarkan berita Injil ini dan seakan-akan berita yang baru benar bagimu, saudara, itu bukan karena saya bisa bicara baik, tapi karena Roh Kudus sedang bicara padamu. Roh Kudus sedang hadir bagimu dan Dia sedang memberitakan kepadamu suatu berita terpenting dalam sejarah umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia dan Dia ingin engkau berespons. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan diselamatkan.
Kalau hari ini kau datang tanpa yakin dan tidak punya keyakinan tentang bagaimana engkau menjalani hidupmu dan bagaimana akan akhir hidupmu dan bagaimana setelah kematianmu, ini berita untukmu. Dia datang untuk menyelesaikan persoalan itu dan memberikan jawabannya, karena begitu besar kasih Allah. Percaya, maka hidupmu akan diubahkan sampai selama-lamanya. Tapi seorang pun tidak akan bisa hanya mendengarkan dan tidak berespons. Setiap kita diminta untuk berespons pada Tuhan. Dan saya berdoa supaya engkau bisa melihat betapa besar kasih Allah itu dan berespons dengan tepat. Karena itu sekali lagi saudara, saya mengajak saudara semuanya dalam sikap berdoa. Pandanglah kepada Juru Selamat dunia itu. Bicara pada dia secara pribadi. Yesus yang mengasihi, Yesus yang peduli, Yesus yang memberikan keselamatan adalah Yesus yang saat ini engkau perlu sapa. Kalau dia sudah jadi Tuhanmu, sapalah dia dan berkata kepadanya, Tuhan, hidupku milikmu. Hanya bilang satu kalimat itu. Tuhan, hidupku milikmu. Tapi kalau engkau hari ini datang belum kenal siapa Tuhan Yesus, tapi engkau berasa kasih Tuhan yang begitu besar itu. Hari ini saya mengundangmu, saya mengajakmu untuk mengambil apa yang saya lakukan 33 tahun yang lalu. Dan berkata kepada yang untuk pertama kalinya, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Hanya kalimat itu. Tuhan Yesus Juru Selamatku. Dalam sikap berdoa, saya mengajak saudara berespons kepada berita anugerah ini. Jangan jadikan Natal ini hanya sebagai sebuah perayaan, simbol saudara orang Kristen. Tapi biarkan ini menjadi momen engkau sungguh-sungguh menikmati hidup sebagai anak Allah. Bagi saudara yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, hidupku milikmu. Saya mengundang engkau untuk mengangkat tangan. Gak perlu lihat kiri kanan. Kepada Tuhan saja yang mengasihimu. Engkau angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hanya bilang kalimat itu. Tuhan, hidupku milikmu. Bagi saudara yang mengatakan kalimat itu, saudara angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan hidup hanya sebagai orang Kristen. Engkau anak Tuhan. Tuhan yang beri hidupmu. Dan Tuhan yang mau engkau mempersembahkan hidupmu baginya. Tuhan, hidupku milikmu. Masih adakah? Puji Tuhan yang sudah turunkan tangan. Masih ada yang ingin mengatakan kalimat itu? Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau ada 1-2 di antara saudara yang untuk pertama kali dalam hidupmu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, engkau berkata kepada Tuhan yang mengasihimu itu, dan engkau berkata, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Engkau angkat tangan. Adakah? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih ada yang pertama kali dalam hidupmu
sungguh-sungguh ingin berkata kepada Yesus, Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku. Ada yang berkata kalimat itu? Katakan kepada Tuhan. Dan saya ingin mendoakanmu, engkau angkat tangan. Masih ada? Puji Tuhan. Masih ada? Saudara, di dalam sikap berdoa, mari datang kepada Tuhan yang mengasihi kita itu. Ya Tuhan, lihatlah semua tangan-tangan yang sudah terangkat di hadapan-Mu, setiap hati yang sudah mengungkapkan doa di hadapan-Mu. Bagi setiap mereka yang berkata, Tuhan hidupku milik-Mu, biarlah Engkau akan meneguhkan komitmen mereka, tekad mereka, supaya mereka boleh sungguh-sungguh menjalani hidup hanya bagi Tuhan yang sudah mengasihi dengan sangat amat besar itu. Dan mau berdoa bagi setiap orang yang mengatakan di hadapan Tuhan untuk pertama kalinya, Tuhan Yesus Juru Selamatku, Engkau memberkati hidup mereka, Engkau memimpin hidup mereka, Engkau mengubahkan cerita hidup mereka supaya mereka boleh sungguh-sungguh menjalani sebuah kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, mengalami damai sejahtera daripada Tuhan, sungguh menjadi anak-anak Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih Engkau sudah datang bagi kami jadi juru selamat bagi kami debu-debu ini. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dalam Tuhan, bagi saudara yang sudah berkomitmen di hadapan Tuhan, saudara nggak bisa jalan sendirian. Dan saya atas nama Muse dan seluruh hamba Tuhan mengundang saudara yang sudah mengangkat tangan tadi secara khusus bagi saudara yang pertama kali mau percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dan ingin mendapatkan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas tentang apa yang sudah putuskan dan bagaimana sudah menjalani hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Saudara, hamba-hamba Tuhan sangat rindu untuk bisa mendampingi perjalanan hidup saudara. Saya punya Lasu Sylvia Ondi pada masa saya remaja, membangun hidup saya. Saya percaya hamba-hamba Tuhan rindu untuk bisa mendampingi saudara dan membuat saudara mengalami hidup yang diubahkan Tuhan. Karena itu saudara, saya mendorong saudaraku yang sudah mengambil keputusan, sudah bisa cari hamba-hamba Tuhan dan ambil waktu untuk ngobrol sama mereka. Tuhan Yesus memberkati.